Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak semua, marilah kita awali belajar pada kesempatan ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak bapak, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita akan belajar pelajaran 1, yaitu surat Al-Kafirun. Baiklah anak-anak bapak, Allah menciptakan manusia dengan keragaman, beragam warna kulit dan suku bangsanya, beragam bahasa dan beragam agamanya. Meskipun berbeda-beda, semua manusia harus saling menghormati, tidak boleh saling mencela atau menghina satu sama lain. Perbedaan di antara manusia harus menjadi semangat untuk berlomba-lomba memperbanyak kebaikan. Demikian pesan dari surat Al-Kafirun. Dalam surat ini juga diatur tata cara bertoleransi. Kaum muslimin tidak boleh ikut menyembah apa yang disembah oleh kaum-kaum kafir. Baiklah anak-anak bapak yang soleh-solehah, dalam kesempatan ini kita akan belajar membaca surat Al-Kafirun secara tartil dan fasih. Kemudian kita bersama-sama mengartikan surat Al-Kafirun. Kemudian yang terakhir kita akan membahas kandungan surat Al-Kafirun. Baik anak-anak bapak, sebelum kita membaca surat Al-Kafirun, alangkah baiknya kita perhatikan hal-hal yang penting terhadap bacaan surat Al-Kafirun, yaitu surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109, terletak pada juz 30. Surat ini terdiri dari 6 ayat, turun di kota Mekah atau Makkiyah. Nama surat ini diambil dari ayat pertama yang artinya orang-orang kafir. Sebelum membaca surat Al-Kafirun, kita harus awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah, dan kita harus berwudu. Baiklah anak bapak, kalian harus perhatikan bacaan hukumnya. Yang pertama bacaan mat. Bacaan mat di sini ada mat tobi'i dan mat far'i. Mat tobi'i adalah mat asli, yaitu ketika fathah diiringi alif, dhammah diiringi wawu, kasroh diiringi ya. Contohnya kafirun, itu 2 ketukan, namanya mat tobi'i. Bidun 2 ketukan, 2 ketukan, bidun 2 ketukan. Ma'abadtum, itu 2 ketukan. Kemudian ada mat far'i, mat wajib mutasil. Ya ayyuha, itu dibaca 5 ketukan, yaitu mat tobi'i bertemu hamzah. Ya ayyu wala antum, itulah mat tobi'i bertemu hamzah antum, dibaca 5 ketukan. Wala antum la a'budu, itu semuanya terbaca 5 ketukan. Anak-anak bapak yang soleh-solihah, ketika membaca surat Al-Kafirun nanti, lakukanlah dengan fasih dan tartil. Fasih itu melafadzkan dengan huruf dengan bagus, baik. Tartil memenuhi hak-hak hukum bacaannya dan hak-hak hurufnya. Artinya sesuai dengan makhraj, tempat keluarnya huruf, dan sesuai dengan hukum tajwidnya. Perhatikan panjang dan pendeknya, karena hampir di setiap ayat surat Al-Kafirun terdapat bacaan mat. Dalam hal makhraj atau pengucapan huruf itu perlu dibedakan, seperti contohnya huruf A hamzah, yaitu huruf alif hamzah, alif yang berfathah, berharokat fathah itu hamzah A, harus berbeda dengan ain. Kalau A itu makhrajnya di tenggorokan bagian bawah, halqun bagian bawah, sedangkan ain itu di tenggorokan bagian atas. Itu adalah contoh makhraj huruf. Contoh bacaan panjang.
Qul ya ayyuha la a'budu ma wala antum wala ana abidun. Seperti yang mat kasroh, mat tobi'i kasroh, dinukum, dan mat dhammah al kafirun, ta'budun, abidun. Oke, anak-anak Bapak yang soleh-solehah, marilah kita memulai membaca surat Al-Kafirun dengan mempraktekkan tartil dan fasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, kita kupas satu persatu anak-anak Bapak. Qul ya a, itu ada mat tobi'i fathah bertemu hamzah a. Ya a itu dibaca 5 ketukan, yang artinya di situ mat wajib muttasil. Ada mat tobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kafirun itu mat tobi'i bertemu nun yang sukun waqaf menjadi mat lin 3 ketukan. Kafirun. La a'budu itu juga mat wajib muttasil 5 ketukan, ada mat tobi'i fathah alif bertemu hamzah. Kemudian ma itu 2 ketukan, yaitu mat tobi'i fathah diiringi alif. Ta'budun itu 3 ketukan mat lin, yaitu mat tobi'i bertemu huruf yang disukun karena waqaf. Ayat ketiga, wala antum. Wala di situ juga mat wajib mutasi, mat jaiz munfasil. Itu mat jaiz munfasil juga 5 atau 6 ketukan, yaitu mat tobi'i bertemu hamzah dalam lain kalimat atau dalam pisah kalimat, dalam pisah kata. Kalimat dalam bahasa Arabnya itu adalah kata. Antum nun sukun bertemu ta, itu adalah ikhfa, dibaca samar. Antum ya, dibaca samar. Nun sukun bertemu ta. Abiduna itu sama-sama mat tobi'i, a 2 ketukan, bidu 2 ketukan. Ma'abud itu mat jaiz munfasil, dibaca 5 atau 6 ketukan karena ada mat tobi'i alif fathah alif dijumpai hamzah a. Ma'a itu ya. Kemudian wala ana itu juga mat jaiz munfasil, dibaca 5 atau 6 ketukan, itu mat tobi'i fathah alif berjumpa hamzah. Wala a hamzah. Nah, di situ terbaca pendek karena di situ ada tanda bulat bola lonjong yang artinya alif di situ tidak terbaca. Alif di situ tidak terbaca. Yang mana tanda itu dinamakan sifir mustatil. Nah, dia fungsinya untuk menandakan alif di situ tidak terbaca ketika dibaca wasol atau lanjut. Sedangkan jika kamu baca waqaf berhenti, dia akan tetap terbaca panjang.
Wala ana kalau kamu berhenti atau wakof. Sedangkan kalau kamu lanjut dia terbaca pendek karena alifnya fungsinya di situ ada sifat mustatil yang membuat dia terbaca pendek. Jadi di sini bacanya dua keadaan. Kalau bacanya lanjut dia nanya dibaca pendek, kalau dibaca wakof berhenti nanya terbaca panjang. Kemudian a itu matobi'i dua ketukan, bidumma itu adalah tanwin bertemu mim, yang mana dalam hukum tajwid tanwin bertemu mim adalah bacaan idgham bihunnah, melebur dengan dengung. Bidumma hunnahnya itu dengung. Kemudian abadtum itu langsung ketak bacanya, abadtum, nggak ngabadatum tapi abadtum, yaitu idgham mutaqarribain. Selanjutnya wala antum itu juga mad jaiz munfasil, antum itu juga bacaan ikhfa samar. Lanjut kita ada mim tobi'i fathah diiringi alif dan bertemu hamzah. Itu mad tobi'i bertemu hamzah dalam beda kalimat juga terbaca mad jaiz munfasil 5 atau 6 ketukan. Ma'abud. Nah, kemudian huruf dal adalah huruf qalqalah, harus kamu pantulkan. Abud, nggak boleh abud tapi abud. Kemudian lakum dinukum waliyadin, dinukum dua ketukan mad tobi'i, waliyadini waliyadin itu adalah madlin, yaitu mad tobi'i bertemu huruf yang mati ketika wakof. Bapak ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baiklah, nah Bapak, kita akan mengartikan satu persatu ayat demi ayat surat Al-Kafirun. Ayat yang pertama artinya katakanlah, di sini yang diperintah mengatakan adalah Nabi Muhammad. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Yang ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Yang terakhir ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itulah arti surat Al-Kafirun secara per ayat. Kemudian dari surat tersebut kandungannya kita dapat mempelajari tentang bagaimana seharusnya hidup bermasyarakat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan beberapa sikap yang harus kita lakukan kepada penganut agama lain. Yang pertama, setiap pemeluk agama harus menghormati kepercayaan atau agama orang lain. Kita tidak boleh memaksa agama kita kepada orang lain. Sebaliknya, orang lain pun tidak boleh memaksakan agamanya kepada kita. Yang kedua, setiap pemeluk agama harus saling bertoleransi antar umat beragama. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang umat Islam mengganggu ibadah umat agama lain. Demikian pula penganut agama lain dilarang mengganggu ibadah umat Islam, dan tidak boleh saling menghina atau mencela agama masing-masing. Semua pemeluk agama harus bekerja sama menciptakan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya rangkumannya yaitu
Surat Al-Kafirun terdapat dalam urutan ke-109 dalam Al-Quran yang terdiri dari 6 ayat, diturunkan di kota Mekah atau Makkiyah. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW itu tidak terlaksana. Yang ketiga, Surat Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Begitu pula orang-orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai tata caranya sendiri. Kaum muslimin pun juga demikian, tidak mencampur adukan tata cara beribadah masing-masing agama. Demikian anak-anak Bapak, penjelasan singkat ini masih perlu kita belajar terus untuk membaca Al-Quran dengan baik, dengan berguru kepada guru yang ahlinya. Harus bermusyafahah, bertemu tatap muka satu sama lain, talaki, agar kamu bisa dibenarkan bacaan oleh guru kamu dan guru kamu bisa mencontohkan bacaan yang benar. Baiklah anak Bapak, demikian tadi penjelasan pembacaan surat Al-Kafirun beserta artinya dan kandungannya. Silahkan anak-anak Bapak belajar lagi di rumah. Bapak akhiri video ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.